Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji yang saya hormati dan juga saya kagumi. Terima kasih juga telah menyempatkan kehadirannya di sini dan mempersilahkan saya berdiri untuk menyampaikan materi yang telah saya siapkan di beberapa waktu minggu yang lalu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maya Anjani, saya dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22101044. Saya adalah kelahiran 2000-an yang dimana banyak orang sekarang mengenal anak-anak yang lahir di tahun 2000-an ini dengan sebutan Gen Z gitu. Karena itu, saya ingin membawakan isu yang bersangkutan dengan kaum saya Gen Z. Dan seperti yang ibu bapak tahu bahwa media sosial ini sudah merajalela dan merebak di kalangan para remaja. Bahkan tidak hanya remaja sebenarnya, di kalangan ibu-ibu tahun 90-an juga sudah merebak gitu. Namun, karena saya remaja yang peka terhadap lingkungan sekitarnya, saya membawakan suatu materi menarik yang saya lihat di sekitar saya, fenomena yang saya dapatkan di sekitar saya tentang pengaruh media sosial terhadap diagnosis kesehatan mental remaja. Nah, sebagai Gen Z yang tidak lepas dari media sosial, kami setidaknya itu menggunakan 3 platform media sosial yang sedang hits, yaitu ada TikTok, Instagram, dan juga Twitter. Penggunaan media sosial ini juga beragam gitu ya. Nah, dalam rentang umur 16 sampai 25 tahun, seorang remaja dapat menggunakan media sosial itu sebanyak 8 jam per hari. Itu udah sama waktu tidur dan kegiatan sekolah atau bekerjanya seseorang. Nah, penggunaan media sosial yang banyak ini, yang berlebihan ini, secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan mental seorang remaja. Kelamaan menggunakan media sosial ataupun seringnya melihat-lihat media sosial ini dapat memicu rasa insecure terhadap diri sendiri gitu. Seorang remaja menggunakan media sosial untuk membandingkan dirinya terhadap apa yang mereka lihat di dalam media sosial itu. Padahal yang di dalam media sosial itu juga belum tentu adalah hal yang terjadi. Adalah fakta yang sebenarnya, itu juga belum tentu. Nah, ditambah lagi isu kesehatan mental yang merebak, yang meluas, membuat para konten kreator yang bukan ahlinya menggunakan ciri-ciri kesehatan mental ini sebagai kontennya gitu. Sehingga yang tadinya untuk edukasi malah menjadikan konten mereka ini sebagai self-diagnosis para remaja yang belum memiliki pola pikir yang kuat dan memiliki pola pikir yang masih labil. Padahal isu pengetahuan kesehatan mental ini bagus banget gitu. Namun karena bukan ahlinya, bukan pakarnya, ini menjadi sebuah kesalahan atau mistake terhadap viewersnya gitu. Padahal konten kreator ini juga memberikan ciri-ciri yang umum pada gejala-gejala kesehatan mental atau gangguan mental gitu, yang seharusnya dapat semua orang rasakan setiap harinya. Namun karena diiming-imingi dengan bahasa kesehatan mental yang keren, seorang remaja jadi kayak merasa ketika mereka dalam keadaan seperti yang ditujukan, mereka ngerasa ih keren nih namanya, terus ntar ngasih tahu temannya gitu kan. Abisnya ngeliat konten kreator si A, B, C menjelaskan bahwa ciri-ciri seperti ini kemungkinan memiliki penyakit mental bipolar atau DHD atau istilah-istilah gangguan mental yang keren lainnya gitu. Bahkan jadinya para remaja ini merasa keren gitu punya kesehatan mental ini, sehingga mereka
memiliki alasan-alasan untuk tidak melakukan kewajibannya. Padahal mereka sendiri belum tentu tahu apa sih sebenarnya definisi kesehatan mental itu. Nah, di sini saya beritahu apa sih itu kesehatan mental. Kesehatan mental didefinisikan sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitar dengan kemampuan untuk menghadapi kenyataan yang akan dilaluinya. Kesehatan mental ini juga dipengaruhi oleh dua faktor, teman-teman. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor internal, yaitu di dalam diri kita yang bersikap marah, emosi, potensi diri, lemah lembut, ataupun lain sebagainya yang muncul di dalam diri kita. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor di luar dalam diri kita, seperti dipengaruhi oleh lingkungan, hukum, sosial budaya, ataupun politik yang ada di sekitar kita. Nah, penggunaan seseorang dalam media sosial inilah yang berpengaruh besar terhadap kesehatan mental kita. Jangankan kesehatan mental kita, fisik aja terpengaruh gitu loh. Nah, jadi terlalu berlama-lamaan dalam menggunakan media sosial, dalam hal apa yang kita tonton, itu berpengaruh pada kesehatan mental kita. Kita bisa saja mengalami kecemasan atau depresi, bahkan ketika kita melihat konten yang kita tidak ketahui gitu kebenarannya. Jadi ketika kita melihat konten-konten tentang kesehatan mental seseorang dan kita merasa kayaknya pas nih sama gue nih, lagi cemas, lagi kesulitan tidur, tiba-tiba nangis, kayaknya gue bipolar nih gitu. Padahal mereka tidak bipolar, emang dalam keadaan tidak baik gitu dalam suatu hal, namun tidak mengerti apa yang sedang terjadi gitu. Nah, ketika mereka menganggap diri mereka memiliki penyakit mental tertentu, padahal mereka tidak dapat memberikan diagnosis yang benar terhadap diri mereka, ini akan membuat seseorang bisa saja benar-benar memiliki penyakit mental tersebut, padahal sebelumnya tidak punya gitu. Ketika mereka merasa nih, saya punya bipolar ketika saya melihat konten dari si A, mereka akan memberikan koneksi terhadap diri mereka bahwa mereka memiliki penyakit tersebut. Jadi dalam waktu berkepanjangan, mereka akan merasa ini penyakit mereka harus diobati dan lain sebagainya. Sehingga bahkan tingkat yang lebih parah, mereka akan depresi gitu. Ini sangat-sangat buruk ya teman-teman. Nah, untuk itu, solusi yang dapat saya berikan kepada teman-teman untuk membackup dirinya sendiri yang pertama adalah mengurangi waktu dalam bermain media sosial. Sehingga kayak gini, misal kalian main dalam waktu 8 jam, kurangi nih 30 menit setiap harinya, atau kurangi 15 menit setiap harinya. Nah, lalu yang kedua, cari informasi lain yang tidak hanya dari media sosial. Kita bisa aja cari dari radio, televisi, ataupun koran. Lalu mencari kegiatan positif, sehingga kita tidak punya kesempatan ataupun punya waktu luang untuk menggunakan media sosial gitu. Lalu yang keempat ada menggunakan media sosial dengan bijak. Kita semua tahu dalam penggunaan apapun kita harus menggunakannya sesuai porsi dan sesuai dengan bijak, sesuai apa yang kita butuhkan. Lalu yang kelima adalah cara yang paling ekstrim untuk kita semua yang mau terlepas dari media sosial demi menjaga kesehatan mental kita, yaitu dengan lepas dan uninstall aplikasi media sosial tersebut. Nah, saya sendiri teman-teman udah mencoba nih cara yang kelima, yaitu saya mencoba menghapus TikTok saya terlebih dahulu. Untuk Instagram saya baru menonaktifkan aja. Jadi ya sedikit-sedikit ya teman-teman, kita sama-sama berproses dalam hal ini. Nah, jadi kesimpulan yang saya ingin berikan kepada kalian adalah bahwa kemajuan teknologi, kecepatan informasi itu tidak selamanya baik teman-teman. Tidak selamanya dapat
memberikan kemajuan terhadap diri kita gitu. Bisa saja jadi kemunduran terhadap diri kita. Untuk itu, kita perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Sehingga yang baik dapat kita terima, yang buruk dapat kita buang. Untuk itu, saya sudahi materi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu penguji, dan teman-teman. Baik, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.